supaya kita lulus tentang cacat yang Oke, 3 jawaban. Ayat yang ketiga berkata bahwa kita telah dikurniakan, jemaat Efesus ini sama dengan saya dan saudara. Mereka bukan orang Yahudi. Kepada kita telah dikurniakan oleh Tuhan berkat rohani di dalam segala berkat rohani dalam surga. Bilakah itu? Kapankah itu? Sebab di dalam Yesus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Bila berkat rohani itu diberikan, bila berkat rohani itu dinyatakan menjadi hak dan milik kita sebelum dunia dijadikan, sebelum saya lahir. Berkat rohani itu sudah dinyatakan menjadi hak dan milik saya. Di manakah saya waktu itu? Sampai Tuhan menjanjikan satu berkat untuk saya. Di mana kita waktu itu? Di perut mami? Mami kau lagi lari-lari masih bujang. Ataupun dia masih baby. Daddy kau sama. Di mana kita waktu itu? Kenapa Allah boleh berkata berkat ini untuk Ibu Saloma? Sudah memilih dia. Kenapa? Karena Ibu Saloma memang ada di dalam rencana. Kedua, karena Tuhan tahu bahwa Ibu Saloma pasti akan menerima Allah di dalam Yesus Kristus melalui pemberitaan firman itu oleh pekerjaan Roh Kudus. Iman itu timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Iman kepada Kristus, iman kepada Roh. Sebab Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang percaya. Roma 1 ayat 16-7. Roma ayat pasal 10 ayat 7. Oke. Sebelum dunia dicipta, saya sudah dicintai Tuhan. Tuhan tahu bahwa saya pasti akan merendahkan hati. Saya seorang yang memiliki hati yang sederhana. Sebab itu Tuhan menetapkannya demikian rupa. Dalam Injil Matius mengatakan, ada orang yang ditetapkan untuk tidak diselamatkan, ada orang yang ditetapkan untuk selamat. Saya mendengar banyak pertanyaan berkata, kenapa Tuhan tetapkan orang yang tidak dapat diselamatkan? Kalau begitu Tuhan tidak adil. Bukan. Karena ditetapkan di sini, Allah tahu bahwa mereka memang tidak akan terima. Sekalipun Injil itu dikorek-korek dan dimasukkan di telinganya, dia tak nak dengar. Pilihannya memang begitu. Ya. Kalian kamu nampak seperti itu? Ada. Mereka dah pergi kan? Dari kubur, dah pergi dengan khotbah tanah seperti Muhammad. Dikasih Injil yang benar, dikasih bingkok. Yesus Juru Selamat dikatakan tak. Tetapi akhir Al-Quran dikatakan tidak. Nanti Yesus datang lagi, jemput siapa? Umatnya. Siapa itu umatnya? Silam. Dia fitnah Yesus, dia hina Yesus, dia maki Yesus. Dia mau lagi Yesus datang jemput dia. Siapa mau jemput orang yang maki-maki? Dia ajar umatnya membunuh semua pengikut Yesus. Itulah sebabnya Saulus sebelum jadi Paulus. Oke, ada perkara yang sangat menarik di sini akan kita bahas. Pastikan Anda bersama dengan saya. Angkau pasti
dikibatkan, disegarkan. Yes. Ya. Oke, belajar firman Tuhan itu jangan bercepat-cepat sampai wahyu. Oh, minggu ini kejadian, minggu depan sudah merayaki, minggu berikut wahyu, selesai. Tamat sudah. Master of divorce. Bukan divinity lagi. MA, Master of Art. Kalau di sana bilang Master, makin botak aja. Baiklah, kita teruskan ayat ini. Ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Selain daripada itu, waris itu, segala berkat di karunia Allah itu diberikannya sebelum dunia itu diberikan, sebelum dunia dijadikan, sebelum saya ada. Kedua, mari kita lihat apakah berkat-berkat rohani itu. Apa ini dalam ayat 4 tadi? Kita telah dipilih sebelum dunia dijadikan, dan kita dikuduskan dan tak bercacat. Sebelum kita bahas ini, saya ingin kasih satu contoh dari Perjanjian Lama, dari seluruh kitab. Saya ingin tanya kepada kita, pernahkah Anda perasaan mengapa bukan keturunan Yusuf yang tidak tertulis dosanya yang terpopuler dan melalui keturunannya Yesus datang? Habis sejak Mesir, nama Yusuf tinggal Yusuf. Tidak ada kesan pengaruh rohani Yusuf. Kedua, Daniel itu, si Daniel itu dilempar dalam api itu. Bukan. Dia dalam lubang singa. Siapa yang dilempar dalam api? Sadrak, Mesak dan Abednego, itu nama yang diberi kepada mereka. Oke. Daniel dilempar, semua singa diam. Hai, morning, how are you? Ni hao ma, hao ji, hao. Kenapa sih? Memangnya aku terima? Diturunkan. Ya, terima penting dia. Saya tidak tahu apa yang mereka buat sepanjang malam. Mungkin mereka bilang, hai, cari kutu barangkali. Selain daripada itu, apa yang terjadi? Saya katakan, tidak ada nama keturunan Daniel selanjutnya. Justru mana nabi, orang-orang yang nampaknya banyak cacat celah. Dari situ mereka ini yang populer. Mari kita tengok Bapak Abraham. Bapak orang beriman. Namanya dulu siapa? Ibrahim. Ibrahim berapa anaknya? Dua. Yang sulung siapa? Ishak. Kaya. Ismail. Yang kedua Ishak. Kenapa dua-dua is? Saya pun tidak tahu. Betul, saya tidak tahu. Ini anak dari mana kata Rasul Paulus? Daging siapa? Abraham. Ini anak perjanjian. Anak perjanjian adalah anak rohani, datang daripada Allah. Cukup sampai di sini ke dosa Abraham? Enggak.
Dia gundingkan lagi. Abraham ini dah tua-tua lagi. Tapi dia bilang bapak orang beriman. Di mana sih titik hebatnya? Dan semua janji Allah dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3 dan boleh seterusnya. Inilah yang mengikat janjinya sampai kepada kita sekarang dalam Galatia pasal berapa itu? Pasal 3 ayat 24 kan? 29. Apa janjinya? Keturunanmu menjadi berkat bagi semua orang. Siapa yang mengutuk engkau dikutuk oleh Tuhan. Siapa yang memberkati engkau akan diberkati. Karena itu orang Kristen jangan saling mengutuk. Hai, halo. Dikatakan Petrus bilang kamu adalah imam jadi bangsa yang kudus, tetapi imamnya perlu dengan kutuk-kutuk. Hai ya, gereja kah ini? Atau kuil? Kuil pun tidak mengizinkan seperti ini. Tapi selalu kita berlagak di dunia ini penuh Roh Kudus. Ya. Oke, inti daripada perjanjian ini apa? Yesus Injil merupakan pusat segala-galanya. Sebab itu Roh Kudus pun harus berpusat pada sini. Segala khotbah, segala pengajaran, segala hidup kita, etika kita, perbuatan kita harus kepada Kristus, untuk kemuliaan Kristus. Karena itu rohani kita tidak boleh kita andalkan, tidak boleh kita angkatkan dengan suatu kekuatan di luar daripada tujuan kepada Kristus, yang berpusat kepada Kristus. Oke, ini dia. Nanti saya bahas balik. Siapa lagi? Musa. Apa janji Allah dengan Musa yang paling hebat? Tuhan bilang kepada Musa, saya akan angkat apa lagi? Saya akan mengangkat seorang pemimpin yang seperti engkau dari keturunanmu. Kenapa seperti Musa? Musa melakukan keajaiban yang banyak, yang tidak pernah dilakukan oleh para nabi dan rasul sebelum dan selepas dia. Itu Musa. Tapi mari kita melihat Musa yang menjadi saluran berkat ini, yang juga menjadi contoh pribadi Yesus yang akan datang. Siapa Musa? Kenapa Miriam kena kusta? Karena Miriam protes Musa. Orang Israel, dengarlah kepada kakaknya Musa. Apakah melalui Musa yang bodoh itu saja, yang berdosa itu, melalui perempuan itu, gundik itu, yang berzina itu, dia saja akan dipakai Tuhan? Dia saja akan dipakai Tuhan. Hati berkata Maryam, kita ini pun lebih baik daripada dia pun, boleh lah. Ada dosa di gereja sekarang? Ada. Tetapi mereka tidak ada kusta. Ada kusta yang di dalam jiwa mereka, yang terus meragut, terus makan satu-satu, dan mereka akan hancur kalau tidak bertaubat. Apa sih yang menarik sama Abraham dan Musa ini? Jelek sekali. Ada lagi satu anak Isai, Daud ini goblok lagi. Hei, dia bilang, pergi kamu berperang. Dia suruh orang tempatkan siapa? Uria.
pasti di paling depan tidak sampai dia mati. Sebab apa? Satu hari si bos ini jalan-jalan di atas soto rumah. Tahu soto rumah? Soto rumah itu yang rata, bukan macam rumah kita yang ada ini. Kalau macam ini ya jatuhlah si daun. Yang rata tuh sini. Jalan-jalan. Nampak orang mandi di bawah. Perempuan ini pun kurang ajar. Mandinya pun tidak tutup bikin atap. Barangkali karena suaminya askar tidak sempat bikin tutup atas. Dia mandi telanjang. Oke. Kalau secara mandi telanjang, kira-kira pikiran laki-laki ada baju nggak itu? Hah? Armin, jujur. Apa yang kau bayangkan? Ada baju? Tidak baju kan? Jadi berdosa itu. Masih ingat khotbah saya lalu? Ketika Anda jadi orang Kristen, Tuhan ganti otakmu sehingga kau timbul orang telanjang pun, oh ya, kayu balat itu tidak ada baju. Tidak akan berubah, tapi ini tidak menguasai. Tahu? Wah, siapa sih? Ini ternyata perempuan ini juga memang cantik. Tapi apa yang membuat dia cantik? Karena dia telanjang, saudara. Siapa yang membuat dia cantik? Karena semakin direnung makin cantik, makin direnung makin cantik. Pertama, Daud membunuh, merampas bininya. Apalagi yang kedua, tidak cukup itu, dia ambil lagi gundik. Banyak, saudara. Ya ampun. Kenapa sih Tuhan mau pakai orang ini? Apa sih istimewanya Daud? Nanti kita lihat. Daud, Tuhan berkata melalui anak Isai. Keturunan Isai, Tuhan menjanjikan berkat itu. Saya menjelaskan itu. Saya mesti kasih habis penjelasan ini ya. Bukan sampai habis ini, yang ini. Kalau kamu tidak paham ini, tak guna lagi kita belajar itu ayat. Khotbah harus berbahasa secara keadilan. Tidak guna, saudara. Saya bercakap. Tidak guna sama sekali. Dengar bagus-bagus ini. Maka kau tahu orang yang boleh. Orang ini katakan siapa untuk berperang itu. Siapa dia? Daud, Tuhan kasih satu hidup seperti ini. Daud diumpamakan seperti kayu. Kayu yang daripadanya seluruh kehidupan janji-janji Allah akan mengalir. Siapa yang keluar daripada kayu ini, dipotong dahan ini, dia akan kering. Dia tidak termasuk kepada perjanjian Allah. Putus hubungan. Ada 10 suku Israel yang keluar. Ada 2 suku yang tinggal. Suku siapa? Benjamin ya, siapa? Yahuda. Termasuk suku siapa yang 10 ini? Yusuf yang tidak ada dosanya. Kok Yusuf baik, anaknya jahat sih? Mana perjanjian Yusuf? Jadi tidak perlu bagus-bagus ya, jadi jelek saja pasti disayang Tuhan. Ketika mereka keluar, mereka putus hubungan dengan janji Allah. Sampai kepada masa Kristus datang ke dunia ini, Yesus berkata, pergi kamu melayani. Itu yang orang Islam bilang, oh Yesus itu datang bukan untuk orang bangsa-bangsa lain, dia hanya datang untuk bangsa Israel. Yesus bilang kepada murid-muridnya, pergi kepada mereka yang hilang. Bangsa Israel yang hilang. Yang hilang inilah ini. Di antaranya siapa? Perempuan Samaria. Apakah mereka berpegang bahwa mereka adalah umat perjanjian? Bukan.
tetapi mereka adalah dahan yang sudah kering. Kering spiritual, karena keluar daripada pokok yang dijanjikan oleh Allah. Yang tempat Allah memberikan perjanjiannya, hanya diam di dalam ini saja orang boleh memiliki segala-galanya dari Allah. Keluar dari situ, ia akan menjadi kering. Sekalipun dia adalah dikatakan dahan daripada Israel, dia hanya mempunyai perjanjian, dia hanya mempunyai firman, tetapi hidupnya sendiri kering. Dia tidak dapat mengangkat rohaninya, sekalipun punya hukum firman, sekalipun punya perjanjian, tetapi tidak ada kuasa. Ini menggambarkan kehidupan Kristen yang tidak ada kuasa, yang keluar daripada jalur ajaran yang sebenarnya. Nanti di berikut ini, mengapa kita perlu belajar dengan doktrin yang benar? Itulah dikatakan berikan pinggangkan kebenaran. Halo? Jadi khotbah Efesus bukan kicik, besar. Jelas? Mungkin saya tidak akan ulang lagi. Kalau diulang itu bagus. Dan saya tutup sejarah. Mungkin Anda bertanya, kenapa ya begitu ya? Kenapa ya? Siapa manusia diri tidak berdosa? Yusuf dan Daniel pun orang berdosa. Memerlukan Yesus. Justru anak yang perempuan yang melahirkan Yesus itu, dari keturunan yang dia sebut Yusuf ini, dari perempuan yang disebut perempuan Dursila, yang diambil oleh Daud menjadi istrinya. Dari perempuan Dursila inilah, disebut perempuan berdosa inilah Yesus datang. Kenapa demikian? Mari kita hitung baik-baik. Jangan keliru, jangan salah di khotbah. Semua manusia berdosa, dan Yesus Tuhan kita datang untuk menyatakan kemuliaannya di dalam semua dosa. Tidak ada kebaikan manusia, perbuatan baik manusia, keputusan manusia yang benar di hadapan Allah. Semuanya berdosa. Walaupun Abraham berdosa, Musa berdosa, Daud berdosa, mereka memiliki itu bukan karena mereka orang benar, tetapi karena Allah yang otoritas atas semuanya. Karena itu bukan perbuatan manusia, itu dikerjakan oleh Allah sendiri. Keselamatan itu bukan dicapai dengan kekudusan manusia, tetapi oleh Allah sendiri. Karena Allah telah menjanjikannya jauh sebelumnya kepada kita yang dipilih. Jadi Anda dipilih, saya dipilih, bukan karena engkau baik, tetapi Anda dipilih karena Tuhan melihat hatimu akan percaya kepada Yesus. Saya menjadi pastor bukan karena saya tidak akan pernah bersalah. Siapa pastor yang tidak ada dosanya? Siapa majelis yang tidak ada dosanya? Siapa di antara kamu tidak ada dosanya? Nah, lemparlah orang yang kau anggap berdosa, kata Tuhan Yesus. Ini pengajaran sangat kuat. Jangan mengungkapkan sesuatu tentang yang tidak membangun dan menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan kepada orang lain. Jika tidak ada maksud itu yang mulia itu, jangan mengucapkan tentang dia. Itu sama dengan melempar dia dengan batu. Kalau kecuali engkau tidak punya dosa, lemparlah dia. Mulai hari ini saya mengajar kitab, jadi manusia yang tulus. Engkau tidak pernah jadi berkat karena engkau baik, tetapi engkau jadi berkat karena Tuhan, authority yang mengerjakannya.
Kebaikan kita tetap ada kelemahan. Di mana ada kekuatan kita, di situ masih ada kelemahan kita, kekurangan kita. Di mana ada kelebihan, di situ tetap ada kekurangan. Apalagi di mana ada kekurangan, lebih lagi kurang, bingkrang. Halo. Jadi, apakah kita patut mencela si Abraham, Musa, Daud? Tidak. Sebab itu harus seluruh perbuatan kita, tujuan hidup kita adalah Kristus. Gereja dibangun dalam dunia ini supaya gereja memberitakan Yesus, bukan berpesta dalam nama Yesus. Tapi gereja di akhir zaman suka berpesta. Kalau tidak seronok dalam gereja itu bukan gereja yang hidup. Gereja bukan dicipta untuk berseronok. Gereja diciptakan untuk melakukan firman Allah. Dan begitu firman Allah lahir dan terus bekerja, maka itu dikatakan gereja Tuhan. Tujuan gereja dibangun supaya Yesus nyata di sana diberitakan. Dan sekarang lihat, tradisi gereja telah mensirnakan tujuan gereja ada di dunia ini. Saya ingin tanya kita, tujuan kita menjadi orang Kristen apa? Tujuan kita diselamatkan apa? Jangan sampai kita salah sasaran hidup. Jangan anggap perbuatan baik kita kelebihan kita, maka kita dipakai. Tidak. Karena kau dipilih, kau dipakai. Amin. Bukan karena kita baik. Siapa pendeta dan hamba Tuhan lebih baik daripada Abraham? Ada yang tidak ada dosanya kan? Mungkin. Ada yang luar biasa. Tapi apakah dia memiliki janji seperti Abraham? Apakah Tuhan mempercayakan melalui hidupnya sesuatu? Musa? Tahu. Kalau saya ada hari ini, paling karena saya berpaut kepada jalur perjanjian itu di dalam Daud, Musa, dan Abraham. Karena saya berdiri di jalur itu, di rel yang ditetapkan oleh Tuhan itu. Itu sebabnya kebenaran hanya dikerjakan oleh Allah. Ada lagi berkaitan dengan itu. Dalam Kristus Yesus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadi. Saya ingin kaitkan di sini. Lihat. Setelah kita menjadi orang Kristen, percaya kepada Yesus, kita sudah disebut dibenar. Nah,